Halo sobat-sobat ilmiah, kembali lagi di channel Bimbel Rumah Ilmiah. Bagaimana nih kabar sobat ilmiah? Semoga sehat-sehat saja ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kelas 6 pelajaran PPKN tentang keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Oke, nomor 1. Contoh wujud keberagaman tingkat kesejahteraan yang terdapat di lingkungan masyarakat adalah A. Adanya kelompok masyarakat dengan ciri khas tertentu. B. Dibentuknya organisasi-organisasi yang bersifat kedaerahan. C. Adanya kelompok masyarakat sejahtera dan prasejahtera. Wah, kira-kira apa nih ya sobat? Yang D. Terbaginya masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan. Contoh wujud keberagaman tingkat kesejahteraan yang terdapat di lingkungan masyarakat apa nih sobat kira-kira jawabannya? Nah, jawabannya yang C ya sobat. Adanya kelompok masyarakat sejahtera dan prasejahtera ya, yang tingkat kesejahteraan ya. Jadi ada prasejahtera sama yang sejahtera ya sobat. Nomor 2. Wah, ada cerita nih. Keluarga Lucy ingin berlibur ke pantai di Bali. Jalan menuju pantai ditutup sementara karena ada upacara adat. Akibatnya ayah menggunakan jalan lain yang lebih jauh. Keluarga Lucy memaklumi penutupan jalan tersebut karena memang sudah menjadi tradisi di Bali. Keluarga Lucy menunjukkan sikap saling menghargai dalam keberagaman. A. Tingkat kesejahteraan. B. Tingkat pendidikan. C. Suku bangsa. Atau D. Agama. Wah, kira-kira apa nih ya sobat? Jawabannya, kalau mereka nih menghormati nih sobat tradisi yang ada di Bali nih ya sobat. Nah, jawabannya keberagaman dalam suku bangsa ya sobat ya, karena suku bangsa di Bali ini mungkin dia merayakan hari rayanya tersebut ya sobat. Kita lanjut. Contoh cara menyikapi keberagaman suku bangsa adalah A. Menjalin kerjasama dan kerukunan dengan suku bangsa lain. B. Merasa suku bangsanya paling hebat. Waduh. C. Menganggap suku bangsa lain sebagai musuh. Atau D. Menjauhi suku bangsa lain. Wah, ini sudah jelas ya sobat. Yang paling tepat jawabannya yang A. Ya, cara menyikapi keberagaman kita harus menjalin kerjasama dan kerukunan dengan suku bangsa lain ya sobat. Nomor 4. Rumah adat tidak hanya ditemukan di daerah asalnya. Contoh sikap masyarakat yang menerima adanya bangunan menyerupai rumah adat daerah tertentu di daerahnya sendiri adalah A. Mengagumi restoran dan hotel berbentuk rumah adat daerah tertentu. B. Mendirikan bangunan yang lebih besar untuk menyaingi. C. Membandingkan bentuk rumah adat daerah lain. D. Mencari kekurangan bentuk bangunan. Wah, kira-kira apa nih ya sobat jawabannya? Masa dia mencari kekurangannya, masa membanding-bandingkan, lalu masa dia menyaingi sobat? Ya, ini udah jelas ya sobat, yang paling benar jawabannya yang A ya sobat, mengagumi restoran dan hotel berbentuk rumah adat daerah tertentu. Lanjut ya sobat. Nomor 5. Keberagaman bentuk pakaian adat dapat menimbulkan perselisihan apabila tidak disikapi dengan bijak. Sikap kita melihat teman-teman memakai pakaian adat daerahnya adalah A. Mengotori pakaian adat teman. B. Memuji keindahan dan keunikan pakaian adat. Wah, yang A ini nggak mungkin ya sobat. Masa sikap kita mengotori. C. Menganggap penampilan teman kurang bagus. Wah, ini juga tidak mungkin nih sobat. Dan D. Merasa pakaian adat daerahnya lebih bagus daripada pakaian adat teman. Wah, ini tidak boleh begini ya sobat. Kita harus saling menghargai ya. Berarti jawabannya yang B. Memuji keindahan dan keunikan pakaian adat ya sobat. Nah, nomor 6 nih. Keluarga Tika berkunjung ke rumah kerabat di daerah lain. Tika bertemu dengan kerabat-kerabat yang sebaya dengannya. Namun Tika kesulitan berbicara dengan mereka. Mereka berbicara menggunakan bahasa daerah yang tidak dimengerti oleh Tika. Sikap Tika sebaiknya A. Merasa kesal kepada kerabat. B. Menertawakan logat bicara kerabat. C. Menjauhi kerabat lalu berkumpul bersama ibu. D. Meminta kerabat berbicara menggunakan bahasa daerah.
Wah, sikap Tika harus gimana nih sobat kalau Tika kesulitan nih berbicara dengan mereka karena mereka menggunakan bahasa daerah yang Tika tidak mengerti. Ya, Tika harus meminta kerabat berbicara menggunakan bahasa Indonesia ya, tapi harus secara baik-baik ya sobat, tidak boleh galak-galak ya, nanti akan terjadi konflik ya kalau secara tidak baik-baik. Nomor 7. Contoh sikap yang baik terhadap adanya keberagaman alat musik daerah adalah A. Membiarkan alat musik tergeletak di lantai. B. Mengejek bentuk alat musik daerah lain. C. Mempelajari alat musik daerah lain. D. Merusak alat musik daerah lain. Wah, ini yang A, yang B, sama D udah nggak mungkin ya sobat. Masa kita membiarkan alat musik tergeletak di lantai, ya lalu kita mengejek, bahkan merusak. Tidak boleh sobat. Jadi sikap kita harus C. Mempelajari alat musik daerah lain ya sobat. Nah, nomor 8. Indonesia memiliki keberagaman tarian adat. Tarian adat menjadi salah satu daya tarik wisata budaya di Indonesia. Namun, banyak generasi muda yang menganggap tarian adat itu kuno. Sikap kita sebagai generasi muda sebaiknya A. Memilih tarian modern yang lebih bergengsi. B. Mempelajari tarian adat untuk melestarikan budaya. C. Menganggap tarian adat hanya cocok disaksikan oleh orang tua. D. Menganggap tarian adat dari daerah lain tidak sebagus tarian adat daerah kita. Wah, sikap kita harus gimana nih sobat? Nah, yang B ya, kita mempelajari tarian adat untuk melestarikan budaya ya. Kita malah tidak boleh yang lebih bergengsi ya pilihnya, lalu menganggap tarian adat hanya cocok oleh orang tua ya. Lalu menganggap tarian adat daerah lain tidak bagus ya, seperti di daerah kita. Tidak boleh ya sobat, seperti itu. Nah, nomor 9 nih. Pasar modern kini menjamur di mana-mana. Minimarket dan mall dapat ditemui dengan mudah di sekitar kita. Akibatnya, pasar-pasar tradisional menjadi lebih sepi pengunjung. Saranmu agar pasar tradisional menarik untuk didatangi adalah A. Kebersihan pasar tradisional perlu ditingkatkan agar nyaman dikunjungi. B. Pasar modern seperti mall dan minimarket sebaiknya tutup. Waduh, tidak seperti ini juga ya sobat caranya. C. Tarif parkir masuk pasar tradisional sebaiknya dikurangi. D. Pasar tradisional sebaiknya ditutup saja. Wah, kira-kira apa nih ya sobat jawabannya? Masa tarif parkir pasar tradisional dikurangi? Itu tidak mungkin ya sobat. Jawabannya A ya sobat. Kebersihan pasar tradisional perlu ditingkatkan agar nyaman dikunjungi ya sobat. Nomor 10. Kegiatan industri sangat penting untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Agar kegiatan industri tidak mengganggu kegiatan masyarakat. Nah, gimana nih sobat sebaiknya? A. Dibangun kawasan industri yang cukup jauh dari permukiman warga. B. Jumlah produksi dan waktu beroperasi pabrik dikurangi. C. Pegawai pabrik digantikan oleh mesin yang canggih. D. Mendatangkan bahan baku dari daerah lain. Wah, kira-kira apa nih sobat solusinya ya agar tidak mengganggu kegiatan masyarakat nih? Yang A ya sobat, kita membangun kawasan industri yang cukup jauh dari pemukiman warga ya agar kegiatan industri tersebut tidak mengganggu kegiatan masyarakat ya sobat. Terima kasih ya sudah menonton Sobat Ilmiah. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, sobat boleh tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian, serta subscribe juga channel Bimbel Rumah Ilmiah. Sampai ketemu di video berikutnya Sobat Ilmiah.